Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Lab 45 dengan saya Gendis Wardani. Dan saya Aldi Pahlariski. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat penting, yaitu RUU PPRT, Rancangan Undang-Undang PPRT menghapus luka dan merajut asa di hari yang bermakna. Di sini kami sudah bersama dengan tamu yang sangat istimewa dan tidak bisa dilepaskan dari perjuangan RUU PPRT selama ini. Selamat datang untuk Mbak Lita Anggraini. Beliau ini merupakan koordinator nasional jaringan nasional advokasi pekerja rumah tangga atau JALA PRT, dan selamat datang juga kepada Pak Willy Aditya yang sekarang Ketua Komisi 13 di DPR RI. Ya. Baik, seperti judul podcast kita kali ini, dalam rangka merayakan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, di sini kami ingin merayakan Hari Ibu dengan melihat bahwa Hari Ibu tidak hanya untuk menjadi sebagai penghormatan pada peran perempuan yang salah satunya adalah sebagai ibu seperti itu. Tapi di sini kami juga meng-highlight perjuangan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan juga keadilan seperti itu. Untuk mengawali pertanyaan, bagaimana pendapat Mbak Lita dan Mas Willy tentang kaitannya perayaan Hari Ibu ini dengan perjuangan pengesahan RUU PPRT? Dan sebenarnya kalau kita memandang Hari Ibu itu kan hari pergerakan perempuan Indonesia, ya. Jadi bagaimana perempuan berkancah di segala bidangnya. Dan kalau kita melihat PRT ini kan mayoritas yang ada di Indonesia ini kan dari mungkin lebih dari 5 juta PRT di Indonesia, mayoritas kan adalah perempuan, dan mereka adalah pejuang keluarga, pejuang nafkah, dan mereka juga suatu entitas yang sebetulnya memiliki hak, tapi hal itu kan tidak bisa terangkat karena PRT selama ini masih terbelenggu dalam situasi kerja tidak layak, dalam situasi perbudakan modern yang membuat mereka tidak ada akses untuk bagaimana menyampaikan aspirasi mereka. Dan kalau kita lihat dari situasi kerjanya, bahwa seharusnya dia mendapatkan penghormatan atas pekerjaannya, apa yang dilakukan, kontribusinya, tapi kita melihat bahwa selama ini masih dipinggirkan, ya. Jadi kita melihat bahwa PRT masih dipinggirkan. Kalau kita memperingati gerakan Hari Perempuan Indonesia atau Hari Ibu, ya itu satu situasi yang kontradiktif, ya, yang artinya ironis. Ini masih ada kaum perempuan yang ditinggalkan dalam pembangunan, ditinggalkan dalam isu, dalam hal HAM, dalam hal hak perempuan seperti itu, ya. Baik, berarti kalau bisa saya simpulkan bahwa ada semacam ketidaksesuaian antara bagaimana adanya atau diperingati Hari Ibu, tapi masih ada ibu-ibu di luar sana yang masih berjuang. Ya, yang berjuang untuk kebebasannya, berjuang untuk nasibnya, berjuang untuk keadilan, ya. Baik. Wah, menarik banget. Kalau untuk Pak Willy sendiri gimana, Pak? Ya, tentu kalau kita refleksikan atas dasar eksploitasi dan lom gitu, eksploitasi manusia satu atas manusia yang lain, atas dasar diskriminasi, itu tidak boleh ditolerir. Kita merdeka untuk memperjuangkan itu. Tadi Mbak Lita mengatakan di situasi sekarang masih ada quote-unquote perbudakan, itu menjadi sesuatu hal yang harus kita perangi, sesuatu hal yang harus kita lawan. Nah, kalau kita memeriksa keadaan, kita lihat secara konstruksi peraturan perundang-undangan, ini al-ihwalnya terjadi diskriminasi di dalam Undang-Undang 13 2003. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang 13 2003 itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan kita,
cuma mengakui pekerja itu adalah mereka yang bekerja di sektor barang dan jasa. PRT, pekerja rumah tangga ini orang yang bekerja di domestik. Nah, kita tidak memberikan pengakuan atau negara belum memberikan pengakuan kepada pekerja rumah tangga, dan di luar itu juga pekerja sosial. Nah, inilah secara epistemologis yang sangat bermasalah. Jadi kalau menyusun undang-undang itu kan ada 3 layer basis ya, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Itu pendekatannya tadi eksploitasi dalam parlem itu filosofis. Secara sosiologis kita melihat kultur kita ini cukup berbeda ya dengan negara-negara lain. Kita tuh secara sosiologis masyarakatnya tidak piramida seperti normalnya, ruling class-nya sedikit atau kelas atasnya sedikit yang kayanya, terus menengahnya, terus kelas bawahnya. Nah, kita terbalik. Kita itu piramidanya tuh buncitnya di tengah. Jadi ruling class-nya kecil dan kelas bawahnya kecil. Yang besar itu adalah kelas menengah. Nah, baik kelas menengah atas ataupun kelas menengah bawah. Itu membuktikan apa? Satu, negara kita juga tidak negara industrialis. Ini bukan negara industrialis, sehingga labornya adalah labor yang formal gitu. Nah, kita ini lebih banyak seperti tadi PRT. Itu kaki 5. Informal labornya lebih dominan. Nah, ini yang menjadi catatan sehingga dia undang-undang, baik undang-undang ketenagakerjaan ataupun di dalam rencana undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga itu yang menjadikannya menjadi sebuah basis objektif kenapa ini menjadi penting dan mendesak. Ada hal yang penting dan ada hal yang mendesak. Berikutnya adalah ini sebenarnya rancang undang-undang yang selama-lamanya iman. Maksudnya bagaimana Mas? Ini minimalis saja. Kalau mau high call, mereka diakui sebagai pekerja. Namanya perlindungan, Pak. Standpoint itu. Ya kan? Bukan recognize, Pak. Belum nih. Bayangkan ini perjuangannya setengah ampun nih. Kalau bahasanya nauzubillahi min zalik lah. Nah, ini cuma dalam konteks perlindungan saja, Pak. Kalau mau ya bonggol besarnya dirubah. Undang-Undang 13 2003 itu direvisi, diakui mereka sebagai pekerja. Baru kemudian hak dan kewajiban. Maka kemudian dalam membuat undang-undang ini, saya waktu itu jadi ketua Panja. Saya ketemu sama Mbak Lita. Mbak Lita ini, ya, saya aktivis yang lebih banyak dulu bukan mengadvokasi lah ya, hidup bersama memperjuangkan labor formal. Nah, apa beda informal labor sama formal labor? Nah, kalau kita lihat PRT ini, pekerja rumah tangga ini kan jatuhnya, kalau sekarang tuh informal labor jatuhnya. Apa? Tadi Gendis sempat bilang domestik, Mbak Lita bilang di dalam rumah. Apa perbedaannya? Kalau labor formal itu sebuah gerakan. Orang pernah nonton film Oliver Twist nggak? Pernah? Belum? Pernah? Aldi pernah nonton. Itu sejarah buruh anak di kota London. Di satu Inggris sedang mengalami revolusi industri. Apa yang mereka perjuangkan adalah kepastian kerja. Apa aspek kepastian kerja itu? Yang pertama, jam kerja. Maka lahirlah namanya 8 jam kerja itu. Dulu nggak ada batasannya, Pak. Orang kerja ya kayak budak itu semau-maunya aja kan gitu kan. Oh, itu basis 8 jam kerja itu dari sana? Ya, perjuangan kemudian labor formal, ada gerakan buruh. 1 Mei. segala Hari macam. perempuan juga bagian dari itu. Itu meminta kepastian kerja. Apa? 1 jam kerja, yang kedua upah kerja. Ada pasti. Makanya kita
Mbak Lita tadi bilang setiap 1 Mei itu isunya mayoritas cuma berbicara tentang UMR dan UMK. Itu upah kerja. Yang ketiga adalah jenis kerja. Saya ini jenis kerjanya apa? Nggak mungkin dari hulu ke hilir. PRT Pak. Itu bekerjanya dari hulu ke hilir. Dia disuruh nyuci piring, dia disuruh nyuci baju, dia suruh nyupir, dia suruh bersihin kebon. Istilahnya palu gada, palu gada. Kenapa? Ini yang kita lihat ekstremitasnya di kita. Kalau seperti itu, karena ada juga faktor sosiologis. Aldi orang Batak berhasil dirantau, bawa keluarganya ke Jakarta. Ada relasi itu, maka kemudian di dalam menyusun undang-undang ini, selaku ketua panja waktu itu, saya buat split model. Apa itu split model? Ada yang direkrut secara langsung, ada yang direkrut secara tidak langsung. Ini undang-undang sederhana aja sebenarnya. Nah, tapi kenapa di dalam menyusun undang-undang ini, tadi bilang Mbak Lita ini sebagai kader terdepan Jala PRT, karena kita lihat praktik-praktik dehumanisasi. Ya, praktek-praktek yang tidak manusiawi lah. Ya, tadi diskriminasi, penindasan, eksploitasi, trafficking gitu. Bahkan paling ekstrim perbudakan. 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu lah, ada yang di Jakarta Timur ini, yang disuruh, ada yang dikerangkeng, ada yang disuruh makan di kotoran di Tangerang ya. Ini apa namanya, daerah dekatnya DPR, apa? Simpruk, apartemen Simpruk. Itu dikerangkeng. Bahkan di Jakarta maksudnya. Itu di Jakarta dan diminta makan, makan kotoran anjing. Ya, jadi itu nggak penting Jakarta atau manapun. Kenapa? Dia berada dalam sebuah ruang yang namanya ruang domestik. Jadi bagaimana kesulitan kita untuk menghadirkannya sebagai sebuah fakta sosial, karena dia dibentengi oleh sebuah realitas sosial yang bernama ini urusan rumah tangga gua. Lu ngapain ikut campur? Itu satu. Yang kedua, feodalisme yang akut di kita. Nah, ini yang kemudian kita harus hadir, terpanggil untuk kemudian meletakkan ini undang-undang yang basis utamanya sebenarnya tadi sudah namanya perlindungan pekerja rumah tangga. Azas utama dalam menyusun undang-undang ini itu kekeluargaan. Itu. Jadi konteksnya adalah effort, komitmen untuk menghadirkan bagaimana memanusiakan manusia satu atas manusia yang lain. Bahkan standpointnya belum kita letak karena dia di bonggol utamanya di Undang-Undang 13 2003 belum diakui sebagai pekerja. Di dalam Undang-Undang PPRT ini kita letakkan sebagai warga negara. Bagaimana mendapat waktu itu PBI, penerima bantuan iuran misalnya BPJS gitu ya. Asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Itu karena mereka belum punya status nih, maka statusnya dikembalikan sebagai warga negara. Mungkin saya tertarik dengan bagaimana mengaitkannya dengan UU Ketenagakerjaan tahun 2013, nomor 13 tahun 2013. 2003 ya, Mas? Nomor 13 tahun 2003. Nah, apakah itu hambatannya, Mas, dalam artian begini? Sudah dirancang, tapi kemudian apakah dari pengambil keputusan memikirkan bahwa ya udah yang diperbaiki dari UU Ketenagakerjaannya aja daripada mengesahkan? Apakah atau ada hal lain yang membuat, karena sudah 20 tahun kita mungkin nanti akan ditampilkan timelinenya yang sudah mungkin kami himpun ya terkait perjalanan RUU PPRT ini. Tapi kemudian apa sih hambatan sebenarnya, Mas, dalam
pengesahan. Gini, ada hal yang spesifik dari dari PRT dia jadi undang-undang sendiri. Tapi kalau toh Undang-Undang 13 2003 bisa dirubah juga bagus. Cuma selama ini gini teman-teman semua, Aldi dan Gendis, ini political war. Orang lebih takut pada UU Political battle. Bayangkan yang begini, yang saya bilang ini undang-undang minimalis mahal-mahalnya iman nggak diakomodir kok. Apalagi kamu mau opera-opera tenaga kerja yang besar yang bonggol itu. Ini kamu cuma ngecek-ngecek ini aja tuh, daun pintu, daun jendela. Kamu mau goyang-goyang fondasinya. Begitu analoginya. Jadi kau cara berpikirmu harus kontekstual nih. Disamakan sebagai pekerja. Itu membuat lebih ketakutan memberi kerja, membuat kebijakan dan masyarakat daripada RUU PRT, yang RUU PRT pun sudah ditakutkan, apalagi diakui sebagai pekerja formal. Disamakan persis sebagai pekerja formal. Maka kita split model. Ada apa itu split model? Yang direkrut secara langsung. Kamu rekrut secara langsung keluargamu, orang kampungmu, tetangga bawah tetangga, itu biar diatur sendiri aja. Karena itu yang mayoritas. Nah, yang kita mau atur secara detail ini yang melalui penyalur. Kamu tahu penyalur ini bentuknya sekarang apa? Ini yayasan, bos. Badan profit. Dia profit, tapi yayasan. Nah, ini apa? Satu, bentuknya sudah nggak kompatibel. Ini rentan human trafficking. Dan negara tidak bisa masuk ketika dia bentuknya yayasan. Nah, kita dorong bentuknya badan usaha, badan hukum, badan usaha yang berbadan hukum. Lu penyalur kok. Lu bukan yayasan. Itu. Sehingga ini undang-undang dalam 3 spektrum. Satu, kita mengatur secara detail hak dan kewajiban pekerja rumah tangganya, hak dan kewajiban si pemberi kerja. Kenapa? Undang-undang itu kan harus mengcover semuanya, termasuk kehadiran negara dalam hal ini. Nah, dulu izinnya yayasan itu di level provinsi. Kita turunkan, untuk kemudian mekanisme pengawasannya bisa jauh lebih detail, kita turunkan di level kabupaten kota. Nah, cuma yang menjadi kendala betul dari undang-undang ini adalah alam pikir manusia Indonesia. Itu. Alam pikir kita masih sangat feodal. Wah, ini ngapain PRT ini bersarikat, ngapain PRT ini punya gaji yang pasti, nanti ada hukuman lagi. PRT ini pemberi kerja. Bukan, PRT ini bisa memenjarakan si pemberi kerja. Ada ketakutan. Bukan ketakutan, paranoia. Level Lebih dari ketakutan. ya, saya mengalami sebagai inisiator dan ketua panja mengalami bullying itu di dalam rapat badan musyawarah DPR. Willy ini ngawur ya. Hari ini dia mengusulkan undang-undang PPRT, besok undang-undang tukang gali sumur sama undang-undang supir kali. Besok bapak ibu kita yang sudah tua renta itu dipenjarakan sama PRT-nya. Jadi pikiran mereka setiap pekerja informal akan diperlakukan seperti itu. Itu kan keparanoid. Jadi mereka sudah menganggap dirinya sendiri sebenarnya sebagai pelaku kekerasan. Padahal seharusnya nggak takut ya kalau misalnya Kalau tidak melakukan apa-apa sebenarnya nggak perlu ada yang dikhawatirkan dengan RUU PRT ini karena sudah sangat minimalis ya. Kita lupa kan dari sini ini kan jalan Imam Bonjol, di seberang kan jalan Tamrin. Apa mall pertama di Republik ini? Sarina. Sarina tuh tahu dari mana? Ininya caretakersnya Pak Soekarno bukan Pak? Itu pengasuhnya, babysitternya Soekarno. Pernah baca buku Sarina? Saya nanti OTW baca. Sarina itu diktat politik. Tadi kan bicara Hari Ibu kan? Itu diktat politik, kursus politik untuk perempuan Indonesia yang dibuat oleh Soekarno ketika agresi Belanda kedua di Yogyakarta.
Jadi di dalam pembukaan Sarinah itu Soekarno mengatakan, dari kaulah mbokku, aku mendapatkan cinta kasih sayang. Lalu kalau kita refleksikan hari Ibu, ya, itu bagaimana penghormatan seorang pendiri Republik ini kepada PRT. Dia mengajarkan cinta kasih. Karena mak bapaknya sibuk cari makan, cari kerja. Anaknya siapa yang ngurus? Kalau secara diktum sosiologis, sebuah keluarga itu berhasil ketika ada sokongan PRT yang hebat di dalam rumah tangganya. Ya, You can imagine. ya itu kayak care. Orang kan PRT dituntut untuk care. Ya. Cinta kasihnya Soekarno itu dapat dari seorang Sarinah. Dan dia berikan nama diktat kurpol perempuan Indonesia itu Sarinah. Dia kasih penghargaan, penghormatan. Nama mall pertama itu Sarinah. Nangis Soekarno di kuburnya nih, lihat kelakuan anak cicitnya begini. Hah? Kita hanya berjuang seminimalnya undang-undang ini. Kenapa? Tidak ada pengakuan, Pak. Tidak ada perlindungan. Maka nama perlindungan pekerja rumah tangga. Ini ada omongan wanita yang bagus. Cukup sarbet yang kalian gantung, jangan nasib kami kalian gantung. Kalau tadi kan tema kita merah bahasa apa? Meraih asa. Meraih asa di hari yang bermakna. Itu terlalu puitis. Hidup ini nggak cukup berpuisi gitu. Tapi ada actionnya. Jadi konteksnya adalah kita harus berikan perlindungan ini. Ada snowball effect juga. Buruh migran kita, karena dia unskilled labor di luar negeri itu, dia menjadi domestic workers. Kita banyak dispute dan tidak punya legal standing ketika mereka bermasalah. Oh, dengan RUU PPRT ini nanti sampai yang buruh migran juga ya, Mas? Kenapa Iya, pekerja rumah imbasnya. tangga? Itu kemudian snowball effect-nya. Artinya apa? Ketika kita bereskan ini, yang mendapatkan manfaatnya siapa? Selain di dalam negeri, ya juga di luar negeri. Itu 10 juta ada, bos. Jadi bagaimana kita berpikir untuk kemudian memanusiakan manusia dan melindungi warga negara kita. Ya, kita lihat Filipina, Sudah punya undang-undang PRT. dia dispute, dia gagah perwira berdiri. Kami punya undang-undang, kita dikepretin. Ah, lu aja di dalam negeri lu nggak ada aturannya, lu sok-sok ngatur kita. Itu problemnya. Jadi memang banyak sekali masih banyak orang-orang yang berpikir oke, PRT bekerja di rumah, tapi mengabaikan peran penting mereka bahwa mereka bisa bekerja di luar, mereka bisa berkegiatan di luar dan tidak perlu memikirkan rumah gitu. Dan mereka itu yang terlewat seperti itu, Mas ya, kira-kira. Tapi mungkin sedikit bergeser, Mas, terkait mungkin yang sudah disinggung tadi terkait perbudakan gitu ya. Di mana tanggal 2 Desember kemarin kan diperingati sebagai Hari Penghapusan Perbudakan Internasional. Dan beberapa hari sebelumnya saya mengikuti diskusi publik terkait perbudakan tersebut. Nah, yang mau saya pertanyakan karena saya curious banget soal ini. Bagaimana atau proses seperti apa sih pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah maupun juga dari teman-teman di Jala PRT, Mbak, untuk menghadapi persoalan ada sistem sosial yang masih melegitimasi atau masih membiarkan perbudakan tersebut. Saya tidak ingin menyebutkan nama kepercayaan dan daerah sebagainya, tapi ini terjadi di Indonesia. Nah, menurut Mas dan Mbak seperti apa? Ya sebenarnya kalau perbudakan itu terjadi di semua wilayah ya. Yang di keseharian itu di depan mata itu perbudakan karena rekan-rekan PRT ini kan bekerja lebih dari rata-rata 16 jam ya, dari jam 4 pagi sampai jam 11 malam rata-rata dari survei kami juga ya. Dan kemudian akses mereka sangat dibatasi untuk bisa
untuk bisa keluar berkomunikasi pun HP bisa disita ya, dilarang berkomunikasi dengan keluarga, bahkan akses untuk bisa berorganisasi berkumpul juga tidak boleh. Terus kemudian semua dan tadi kan dari hulu sampai hilir pekerjaannya, terus apa, dan mereka rentan betul apa yang dikatakan pelecehan ya. Kalau apa seperti kalau pemberi kerja marah, semua bisa dilontarkan kepada PRT-nya. Ya, jadi nasib PRT ini kan tergantung pada pemberi kerja. Jadi semua yang ada keseharian kita di semua wilayah itu, ya PRT bekerja dalam situasi perbudakan modern ya. Jadi jam kerja panjang aja, terus enggak istirahatnya juga tergantung kan enggak. PRT kan dilarang berkata tidak pada pemberi kerja. Makanya tidak bos, saya sedang ngantuk. Nggak bisa PRT berkata, maaf bos, saya sedang sakit ya. Maaf saya lapar, saya makan dulu ya. Nggak bisa. Undang-undang ini diharapkan lahir untuk membongkar konstruksi sosial supaya terjadi perubahan mindset, perubahan attitude, dan perubahan bagaimana negara hadir di dalam, pemerintah hadir dalam mengatur hubungan antar warganya kan, satu sebagai PRT, satu sebagai pemberi kerja seperti itu. Gini Aldi, Gendis, apa beda negara demokrasi dengan negara yang tidak demokratik? Negara demokrasi itu basisnya adalah kepastian hukum. Innocent, presumption of innocence, kesetaraan di depan hukum. Nah gini, ini nggak cukup hanya dengan modal niat baik saja. Wah, gue orang baik, gue memperlakukan orang yang bekerja dengan gue secara baik. Variabelnya apa? Kalau kita cacah itu bisa jadi case by case. Demokrasi tidak bekerja dalam alur pikir dan logika tindak seperti itu. Dia berlaku sama semuanya. Oh, gue memperlakukan PRT gue umrohin, gue sekolahin. Ya. Itu kan niat baik. Karena kamu tadi memulai temanya dengan puisi, kata Rendra, niat baik seseorang dengan niat baik orang lain bisa bukan berbeda bos, berkelahi. Gue punya niat baik, gue juga punya niat baik. Niat baik satu dengan niat baik yang lain bisa berperang. Untuk tidak terjadi subjektivitas, hukum hadir untuk membahas kepastian. Hukum itu basisnya apa? Ya undang-undang. Inilah yang kemudian menjadi basis dari rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Dan kita melihat, ya kalau kita kaji secara makronya, deindustrialisasi terjadi, ya, semakin banyak informalisasi pekerjaan, maka kemudian ini butuh kita atur. Nah, jadi kendalanya sejauh ini adalah ya ini perang posisi aja. Nah, maka orang-orang seperti Gendis dan Aldi ajak teman-teman sebanyak mungkin untuk memberikan semacam solidarity atas perjuangan ini. Nah, kita juga lihat teman-teman labor formal juga sama. Jangan kemudian meninggalkan teman-temannya yang juga sama jauh berkeringat, jauh palu gada tadi. Itu membutuhkan sinergisitas, kita membutuhkan solidaritas untuk berjuang bersama. Lu anytime bisa tergelincir juga jadi informal seperti ini lah. Bagaimana lu bisa bekerja dengan kepastian? Ayo kita berjuang bersama-sama. Itu membutuhkan sebuah kolaborasi. Dan yang paling penting tadi, kalau berbicara alam pikir, kamu kapan-kapan tadi kan Oliver Twist. Ini di tahun 80-an, 90-an, kita ini punya film yang top Di Indonesia, Pak. Apa itu? Inem Pelayan Seksi. Oh, tapi judulnya cukup. Nah itu gini, itu kan impresionis. Kamu tahu, itu ada 3 film, bukan yang sinetronnya ya, yang film ya. Itu yang film ketiganya tuh ada Kongres Babu.
imagine bagaimana negara ini waktu itu hebat banget. Hah? Sekarang aja nih narasi kamu paling narasi horor, mistis, pornografi, itu you can imagine zaman situ orang bikin film untuk kemudian bagaimana kesetaraan hak, equal right. Itu jadi kalian buat podcast, ya ini kan baru pancing pet nih, omong-omong nih. Kalian buat film dong, ini kan 45. Jadi PR ya. Bukan PR, kerja bersama. Kerja bersama, betul. Kerja bersama, boleh, Mbak. Betul. Mbak Anita Sebagai yang usaha. ngoprak-ngoprak, saya yang di DPR, Kita yang bersuara. kita ini kolaborasi bos. Tim konten. Ya. Nah, kalian kan harus buat film. Bisa. Jangan kemudian yang lain. Kenapa? Kini, kalau kita belajar, saya kebetulan juga ketua Panja tindak pidana kekerasan seksual. Kenapa itu berhasil? Kalian lihat 2 film yang mendapatkan Academy Award sebelumnya. Ada Bumsel. Itu kekerasan seksual, pelecehan seksual, orang-orang yang akan tampil di layar kaca. Habis itu kekerasan seksual yang terjadi di dalam panti asuhan. Itu orang memberikan apresiasi, itu bukan hanya sekedar hiburan, bos. Ada value-nya, ada movement-nya. Membuat perubahan sikap. Jadi ini yang menjadi catatan kita bersama. Gitu. Jadi let's walk hand in hand. Waktu kami sidang Panja merumuskan ini, salah seorang anggota Panja, beliau sudah meninggal gitu, membuat sebuah narasi yang luar biasa. Hampir mayoritas nabi-nabi kita itu memiliki sejarah PRT. Pengembala kambing lah, segala macam. Informal works gitu. Ya, kan informal workers tadi kan. Ya. Itu kan jadi orang suruhan. Loh, kita memuliakan ini nabi aja dimuliakan. Nah, itu spiritnya. Karena kadang-kadang kita harus cari cocokologi kan. Iya kan, ilmu cocokologi ini dalam narasi agama begini lah. Dia lebih bisa ditakut-takuti dengan cocokologi itu. Ya mungkin istilahnya nilai kali ya. Mungkin maksudnya biar ada keraguan soal nilai-nilai. Nah, nilai agama juga bisa masuk ke sana gitu, bahwa orang-orang harus dimuliakan juga, siapapun itu, siapapun tidak mengenal dia siapa, dia tidak mengenal kerja apa, status profesinya apa. Aku ada pertanyaan ini Mas dan Mbak. Aduh. Gimana ya Mas? Jadi selama 20 tahun ini perjuangan RUU PPRT ini tuh ada nggak sih apa gerakan atau apa yang tujuannya untuk menarik anak muda untuk ikut untuk ikut berjuang bersama gitu dengan teman-teman baik di misalkan DPR, Jala PRT seperti itu. Soalnya kan kalau misalkan berkaca dengan dari TPKS ya Mas ya, ini kan isunya lebih maksudnya semua perempuan di Indonesia merasakan adanya misalkan ada kekerasan seksual kayak gitu, kekerasan dimanapun itu. Maksudnya apakah tidak ada misalnya gerakan anak muda yang gerakan yang diasosiasi oleh anak muda untuk menuntut, ayo kita sahkan dong, ini kan PRT udah membantu kita kayak gitu-gitu Mas. Biar Suara-suara Gen Z mungkin ya. Sebenarnya kita sudah mengajak ya dari anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa ya, dan kalangan muda ya, organisasi-organisasi itu untuk bicara dan apa sih pandanganmu, bukan dirimu di rumah mempekerjakan PRT dan kamu bisa bersekolah memakai baju seragam, bisa tiba di rumah makan dengan enak, terus bahwa happinessmu itu juga tergantung pada PRT, terus bagaimana perjuangan perjuanganmu sendiri itu untuk bisa
melangsungkan ya aktivitas sosial itu juga semua tergantung pada PRT. Ya, jadi mereka bisa orang tuanya bisa juga bekerja di luar, itu juga tergantung pada PRT. Jadi kita menyadarkan mereka bagaimana kontribusi dan peran PRT pada happiness-nya mereka dan secara psikologinya, secara juga fisiknya, kesehatannya, terus aktivitas sosialnya bagaimana, itu tergantung pada PRT. Jadi kita menjelaskan itu, tapi ironisnya ya orang yang dituntut untuk care terhadap pemberi kerja termasuk anggota keluarganya dan sebagainya, tapi tidak ada orang yang care ya. Jadi kita melakukan pendekatan itu juga ya. Bagaimana kawan-kawan anak muda seperti itu. Kita ngadain lomba poster, lomba menulis, lomba bikin video pendek, lomba ya itu sudah kita lakukan lah ya. Terus bagaimana kita melakukan kampanye melalui berbagai platform media sosial ya. Tapi sekali lagi itu butuh suatu yang masif. Tapi sementara ini kan konflik interestnya pada PRT ini konflik interestnya cukup besar karena memberi kerja kan tidak mau situasi yang menguntungkan pemberi kerja ini berubah. Karena mereka kan khawatir kalau ada PRT, nanti PRT berkata tidak, gitu. Ya, gini. Secara kausalitas, ada situasi yang membuat mereka tidak bisa bergerak seperti formal laborers. Kalau kalian tahu formal laborers itu kan nama serikat itu kan union. Mereka hidup dalam ruang yang sama, waktu yang sama, dan mereka bisa berbicara secara bersama-sama. Kalau ini enggak, bos. Di rumah-rumah sendiri. Dan kapan mereka bisa saling berkomunikasi satu dan lainnya? Iya, jurangnya, kulturnya, sosiologinya berbeda. Maka dibutuhkanlah sebuah afirmasi. Jadi orang-orang seperti Mbak Lita dan kawan-kawan Jala PRT ini orang-orang yang sangat mulia betul, memperjuangkan nasib begitu banyak orang yang ditindas, dieksploitasi. Kenapa? Kalau lu serikat buruh di pabrik, lu anytime ketemu, lu bisa bicara kapan saja, lu bisa rapat kapan saja untuk memperjuangkan hak-hak lu. Kalau ini enggak. Sedangkan mereka terbatas ruang dan waktu. Bukan hanya terbatas, tidak punya ruang dan waktu. Tidak diperbolehkan. Jadi itu butuh sebuah trigger. Itu butuh sebuah solidarity yang luas. Apakah ini memiliki concern pada teman-teman yang lain? Ada. Teman-teman BEM, ada BEM UI, ada BEM Undip, ada segala macam memberikan semacam solidarity, tapi masih dalam kerangka solidarity statement. Kalau kalian tahu ini di masa kemarin 2019-2024 apa yang dilakukan oleh Mbak Lita dan kawan-kawan Jala PRT ini untuk disahkan sebagai akhir periode itu. Nanti saya masuk kenapa ini 20 tahun gitu. Itu merantai diri, puasa, ini lagi sakit terkapar bos di Semarang. Awes Mbak ndak usah saya kataku, ndak ada engko jeglek kataku. Merantai diri, mogok makan. Dan tidak ada respon. Padahal Presiden Jokowi waktu itu sudah berstatement. Ya, 19 Januari ya sudah berstatement. Kita tuh kemana ngiyakinin ini ngiyakinin. Presiden Jokowi udah statement. Kok kayak di sini kok diam-diam ada ayam kok kayak nggak ada. Kenapa? Alam pikirnya paranoid. Nah, kenapa 20 tahun? Kita punya mekanisme tata cara, tata tertib pengusulan undang-undang. Itu setiap 5 tahun karena ganti orang, karena dia dipilih terus kan. Maka kemudian dia mulai di reset factory. Dimulai dari awal. Nah, ini kecuali
dia carry over. Nah ini yang diperjuangkan kemarin, ini carry over. Jadi ini tinggal lanjut aja nih. Sebenarnya ini udah tinggal di ujung bos. Gitu. Tinggal diparipurnakan. Pembahasan tingkat Kenapa? Karena tim PPRT, tim TPKS dengan tim PPRT ini sama. Ketua panjanya saya di DPR waktu itu, di sini juga Profesor Edi Herej, yang itu juga sama-sama perwakilan pemerintah. Kami ini sudah satu frekuensi lah, apalagi di sini Presiden waktu itu Jokowi sudah oke. Nah, kok ini kok ada ganjal sedikit gitu ya. Tapi ini sangat berpengaruh karena tanda tangannya bos. Nah, jadi ini kendala utamanya. Jadi teman-teman yang harus kita lihat, satu, kita butuh tidak hanya kesadaran kolektif tapi kolektif movement, kolaboratif movement. Karena nggak mungkin PRT kalau nggak ada afirmasi dari kita-kita yang berjuang untuk bisa berteriak begini, mereka terjebak bahkan terperangkap dalam ruang dan waktu untuk kemudian tidak bisa memperjuangkan diri mereka sendiri. Bagaimana? di rumah-rumah sendiri. Di dalam rumah dia butuh pak. Jadi tertarik buat film? Nanti coba kita bicarakan. Gitu. Tapi ini periode ini semoga ya harusnya kalau kemarin prolegnas prioritas disusun sudah masuk. Tapi gini, harus ada tekanan dan kita yakin kalau kita merujuk pidato Pak Prabowo 20 Oktober waktu saat pelantikan, spiritnya sama dengan spirit Pak Jokowi. Ya, nah, tapi butuh pengingat. Nah, pengingat itu kadang-kadang kan kalau kita meleng, cubit bos. Kalau nggak umpan cubit, digampol. Senggol gitu. Nggak cukup senggol saya. Gini tapi. Tampol. Berarti mungkin kalau kami ingin lanjutkan, apakah mungkin masih ada strategi baru gitu mas, atau emang sudah tinggal disenggol-senggol aja, ayo mas, ayo kita sahkan yuk gitu, ataukah masih ada strategi lainnya? Kalau strategi nggak usah kita bahas di sini lah. Nanti orang siasatin gini, DPR itu war of position. Ada keniscayaan politik itu kan kenapa ada kiri dan kanan. Kenapa ada status quo? Kenapa ada progresif dan konservatif? Kan itu hukum alam. Ada yang berlawan kan? Ada yang seperti kami yang memperjuangkan. Ada orang yang nolak kan? Iya. Itu hukum besi sejarah kan? Terus kalau kita bongkar di sini strategi kita, orang yang nolak nanti Udah nyiapin juga. ada kepean bos. Oke, baik. Tapi tidak-tidaknya kita harus ada sebuah spirit. Bagaimana ini harus kita golkan, harus kita berjuang bersama-sama, harus ada perluasan dukungan Secara masifnya. gitu. Jadi masivitas, bagaimana kreativitas. Ya kalau ini podcast 45 ya minimal kalau dulu TPKS itu disahkan ada darurat kekerasan seksual. Ini darurat perbudakan PRT. Nah, ini darurat kemanusiaan dengan perbudakan modern di dalam rumah tangga. Itu artinya apa? Kita butuh narasi-narasi yang baru, yang segar, yang kreatif untuk kemudian orang melihat orang kita ini kan melodramatik kan, ya kan? Ya dibikin melo-melo dikit, Sedih-sedih dikit ya. Kalau ini kan diskusi rasional ya. Gitu Adi, tugas kamu itu. Yang tadi Mbak. Oke. Baik Mas dan Mbak Lita, kalau begitu sekali lagi kami keluarga besar Lab 45 ingin mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima juga kasih sebesar-besarnya. untuk Lab 45. Iya Mbak, karena sudah meluangkan waktu juga sudah membagikan atau sharing terhadap apa sih yang kira-kira masih belum diketahui oleh kami bahkan di sini dan juga mungkin nanti bagi para viewers. Dan sekiranya Mbak Lita boleh terus sehat, tapi Mas Willy juga terus sehat dalam memperjuangkan ini. Kami tahu mungkin sangat berat, tapi harapan itu masih ada, dan kiranya buat kami semua juga tidak berhenti berharap dan bisa mulai memikirkan seperti yang dikatakan Mas Willy, take action, apa yang harus kita ambil untuk langkah ke depannya. Baik, kalau begitu mungkin
saya akhiri podcast hari ini. Jadi para Sobat Lepat 5, demikianlah podcast kita hari ini. Mungkin yang bisa saya dan Mbak Geni simpulkan adalah bagaimana perjuangan ini belum usai. Tetapi hari ini kita mulai menyulam kembali harapan di atas luka yang belum tersembuhkan. RUU PPRT bukanlah sekedar pasal demi pasal, tetapi seruan bagi nurani, sebuah janji untuk meluruskan keadilan yang telah lama tertunda. Semoga kata-kata yang terucap hari ini boleh menjadi benih perubahan, tertanam, mengakar di hati setiap kita, dan tumbuh menjadi sebuah keberanian untuk bertindak. Karena setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah cahaya yang dapat menerangi jalan panjang menuju kesetaraan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan share agar semakin banyak yang peka terhadap isu ini. Saya Aldi Pahala Rizky. Saya Geni Sadani. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih semuanya.